Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken pagi ini. Pagi ini kami akan mengajak Anda untuk menilik lebih jauh terkait dengan upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan swasembada pangan, di mana Presiden Prabowo juga sudah menggaungkan untuk Indonesia dapat swasembada pangan agar tidak lagi tergantung pada aktivitas import dari luar negeri. Maka dengan adanya swasembada pangan ini, niscaya nantinya kebutuhan domestik akan dapat dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Nah, termasuk juga pendengar di Kabupaten Buleleng juga berbagai inisiasi dilakukan untuk dapat mewujudkan swasembada pangan yang dilakukan oleh semua pihak dari pemerintah, kemudian masyarakat, komunitas, semuanya bergerak bersama untuk dapat memaksimalkan potensi-potensi lokal di Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Kabupaten Buleleng, yang juga menggerakkan atau menginisiasi berbagai upaya-upaya untuk dapat mewujudkan swasembada pangan khususnya di Kabupaten Buleleng. Nah, bagaimana upayanya dan langkah-langkah apa saja yang saat ini sedang digencarkan oleh IWAPI Kabupaten Buleleng? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mendengar bersama dengan narasumber yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja bersama dengan Ibu Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Buleleng, Ibu Nilo Putu Gunatri. Selamat pagi, Ibu. Om Swastiastu, pemirsa yang luar biasa. Selamat pagi, sareng sami. Iya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah hadir di tengah kesibukannya menyempatkan untuk menyapa pendengar RRI begitu ya. Dan tadi pagi-pagi udah membawa beras. Nah, ini beras apa? Nanti kita akan berbicara lebih jauh bersama dengan Bu Gun. Tapi Bu Gun tidak sendirian. Bu Gun juga didampingi oleh Wakil Ketua Umum 5 DPC IWAPI Buleleng, Ibu Gusti Ayu Sri Witnyani. Ibu Ayu, selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Mungkin bisa jangan musuhan sama mic-nya, Bu. Iya, baik, terima kasih sudah hadir ya, ibu-ibu yang cantik-cantik nih ya, yang semangatnya luar biasa, harus diketok tularkan kepada wanita lainnya tampaknya, Bu Gun. Nah, Bu Gun, saya mau dengar cerita dulu dong, kenapa Bu Gun membawa beras ini beratnya 5 kg ya, Bu Gun ya? Ya betul. Terima kasih nih kesempatannya buat RRI untuk kami yang sudah lama ya beberapa tahun ini berkolaborasi dengan RRI, IWAPI PS RRI gitu ya. Jadi ini saya usaha pribadi yaitu Dewal Guns. Ini kita bekerja sama dengan petani di mana
kesuburan tanah itu perlu dipertahankan. Nah, ini kita punya upaya bagaimana kita mulai go organik. Nah, ini beras ini salah satu hasil dari pertanian ramah lingkungan dari kelompok Tani Guna Mesari yang ada di Desa Alas Angker. Ini baru terbentuk, mudah-mudahan segera bisa kami sahkan dan ini adalah hasil berasnya. Ya, kita beli brand adalah Lumbung Beras Sehat Buleleng, seperti itu. Harapan kami adalah dengan semakin meluasnya informasi tentang lumbung beras sehat Buleleng ini, saya pikir semua pihak akan mendapatkan bagaimana kita sehat dulu dari beras sehat. Jangan beras yang bercampur plastik gitu ya, beras oplos, hati-hati. Jadi bisa terpercaya dari petaninya Buleleng sendiri, seperti itu. Oke, baik. Berarti ini salah satu inisiasi juga ya. IWAPI melalui Bu Gun ini bekerja sama dengan petani lokal. Ya. Nah, ini menarik sekali begitu ya. Tapi sebelum saya ke Bu Gun kembali, saya mau menyapa Bu Ayu nih yang dari tadi udah senyum-senyum. Bu Ayu, kalau di IWAPI sendiri begitu dengan inisiasi ini begitu, bagaimana dengan upaya-upaya untuk memastikan ini berlanjut, tidak hanya sekedar gaungnya saja? Silakan Bu Ayu. Enggih, terima kasih. Kalau di IWAPI kita berusaha turun ke masyarakat untuk menyebarluaskan untuk memberikan pengertian bagaimana caranya agar kita tetap pertanian itu tetap berjalan. Dengan adanya kembali ke organik, jadinya kan pertanian itu akan bertahan lebih lama. Gitu. Karena sementara ini kan dengan pemakaian kimia bukan berarti tidak bagus, tetapi akan banyak merusak alam. Jadinya kita lebih banyak turun memberikan pengertian bagaimana caranya kita kembali memperbaiki tanah dengan cara go organik. Iya, baik. Kembali ke Bu Gun. Bu Gun, kalau berbicara tentang organik ini, kalau kita berbicara di petani begitu ya, mungkin kalau bahasa Indonesianya itu sudah kepalang kimia begitu, sudah terlanjur menggunakan pupuk kimia. Bagaimana kemudian Bu Gun bisa mendorong para petani yang Bu Gun ajak kerjasama ini untuk bisa kembali ke organik? Saya flashback sedikit ya, sebelum saya bagaimana perjuangan kami di lapangan untuk mempengaruhi mindset petani kembali ke organik. Nah, yang pertama saya perkenalkan di tubuh IWAPI sendiri, itu WKU 5, kami punya 5 WKU, 1, 2, 3 dan 5, 4 dan 5. Nah, khususnya di 5 ini kita adalah bidang pertanian, peternakan dan kelautan. Jadi di bidang 5 ini kita memiliki program itu adalah pertanian ramah lingkungan melalui urban farming dan ternak keluarga. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Seperti tadi di awal saya bilang bahwa permasalahan di pertanian saat ini adalah yang pertama adalah alih fungsi lahan, ya kan? Alasannya apa? Oh, tanah tidak subur lagi. Nah, ini yang menyebabkan juga pada tahun 2022-2023 kita kelangkaan pupuk. Ya kan, sehingga petani saat itu banyak terlambat dan bahkan dapat pupuk subsidi yang kurang bagus, nyampainya ke petani di tempat-tempat tertentu. Nah, ini saya temukan di lapangan sehingga di situ kita terketuk. Apa sih yang kita lakukan upaya supaya kita tidak tergantung kepada pupuk kimia? Yang notabene banyak survei di lapangan, bahkan profesor peneliti pun menyatakan bahwa tanah yang tidak subur atau bahkan kering dan tandus, penyebab utamanya adalah residu kimia yang sudah terikat di dalam tanah. Sehingga tanah itu lama-lama menjadi kering dan tandus. Nah, kalau memang kita mau swasembada pangan dan mempertahankan kesuburan lahan pertanian yang mengacu kepada LP2B, undang-undang yang melindungi daerah pertanian. Nah, ini yang kita butuhkan adalah mau nggak mau, suka nggak suka ya kita kembali ke organik. Gitu, karena semua profesor di bidang ini menyatakan bahwa mengembalikan kesuburan tanah itu tidak bisa atau hanya bisa dilakukan dengan menambah humus dan mikroba.
dalam tanah. Makanya harus ke organik seperti itu. Apalagi kalau kita kaitkan sekarang dengan lingkungan, situasi seperti sekarang ini, emisi karbon, kemudian sampah plastik dan lain sebagainya, bahkan mikroplastik yang sudah terikat di dalam tanah dan di air kita, di perairan kita, di laut dan lain sebagainya. Justru ini yang kita menjadi miris. Nah, saya setuju bahwa program pemerintah yang utama adalah bagaimana pertanian kita kembali memberikan swasembada pangan dan bagaimana lingkungan kita kembali menjadi lingkungan yang baik. Seperti itu, sehingga harapannya adalah terjaganya kesehatan masyarakat, terutama dalam konteks Indonesia Emas, bagaimana generasi muda kita sehat, bergizi dan cerdas. Ya, baik. Saya mau kembali ke Bu Ayu. Bu Ayu, kalau tadi yang Bu Gun katakan bahwa memang ini adalah salah satu hal yang harus didorong karena kita tidak mau lagi kembali ke tahun 2022-2023 di mana kelangkaan pupuk, kemudian hasil yang panen yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Kalau di lapangan sendiri, dari Bu Ayu sendiri melihat bagaimana antusias dari para petani untuk bersama-sama menggerakkan Go Organik demi swasembada pangan tanpa merusak lingkungan. Sementara ini sih masih kita harus dengan sabar ya, karena sudah masyarakat sudah kadung terikat dengan yang namanya kimia, jadinya yang instan gitu ya, dengan hasil yang instan untuk mengembalikan mereka biar sadar bahwa dengan cara instan itu merusak tanah, kemudian lingkungan juga, lagi pula tidak baik juga untuk kesehatan, untuk masa depan. Kita harus dengan sabar sekali memberikan informasi, kemudian memberikan pengertian agar mereka mendampingi mereka juga agar mereka mau kembali, karena sementara ini sudah terlalu nyaman mereka dengan adanya kimia, tapi mereka tidak mengerti efek daripada penggunaan kimia yang berlebihan begitu. Oke, ini tambah menarik ya Bu Gun ya, karena tadi juga disinggung tentang proses instannya itu. Proses instan cepat dapat uang itu kan klasik dan tapi itu memang kenyataannya seperti itu di lapangan. Siapa sih yang mau mendapatkan uang lebih lama dengan proses yang lebih panjang begitu. Nah, kalau dari Bu Gun sendiri melihat hal seperti ini begitu, prosesnya kan lama yang harus dilalui oleh para petani gitu, sampai akhirnya dia mendapatkan feedback. Nah, ini bagaimana kemudian IWAPI dapat bisa merubah mindset para petani ini agar mengesampingkanlah proses yang lama itu demi keberlanjutan lahan. Oke. Ada beberapa kendala yang kami hadapi. Jujur kami di tubuh IWAPI secara pribadi di usaha masing-masing sudah melakukan gerakan Go Organik ya. Salah satunya adalah Mamone itu dia punya kerjasama dengan beberapa kelompok wanita perempuan yang memang produksi cabai dan mereka memang organik dan hilirnya dipakai untuk sambal Mamone seperti itu, dan juga banyak teman-teman yang lain yang juga melakukan hal yang senada. Nah, dalam konteks mempengaruhi petani untuk Go Organik jelas sangat susah sekali. Itu saya sebenarnya sebagai pelaku peduli lingkungan, itu saya dari tahun 2005 itu kita saya sudah menjual pupuk organik ya. Dan menjual karena sudah memikirkan bagaimana kalau penggunaan kimia terus-menerus. Jujur, kimia sudah 40 tahun lebih ya. Dulu memang sulit ngajak petani untuk memupuk. Karena apa? Karena tanah sudah subur zaman itu. Jadi tanpa pupuk pun menghasilkan beras yang melimpah, ya kan? Nah, tapi karena program intensifikasi pertanian dan swasembada pangan waktu itu, sehingga dipromosikanlah pupuk kimia, ya kan? Nah, akhirnya petani menjadi ketergantungan karena gampang, ya kan? Nggak perlu gotong-gotong kohe, ya kan? Kotoran hewan, nggak perlu apa segala macam. Jadi cukup tabur. Cukup semprot beberapa kali, udah tinggal tunggu panen, ya kan? Apalagi kita tidak bisa kita pungkiri saat ini petani-petani yang masih eksis sekarang di pertanian ya adalah petani penggarap, dan itu kebanyakan saat ini usianya 50 tahun ke atas, ya kan? Nah, generasi muda kemana?
Ya kan, karena memang susahnya di dunia pertanian dan sulitnya hasil di pertanian. Artinya dipandang memang hasilnya lebih rendah dari mereka jadi pegawai negeri, jadi mereka jadi pengusaha dan lain sebagainya. Akhirnya tertinggallah orang tua ini yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, ya memang sudah kodratnya mereka melakukan itu, entah dengan terpaksa ataupun bagaimana. Nah, kalau sekarang mereka menghasilkan dari hasil kimia yang mereka lakukan dengan pola yang sederhana, mereka yakin kok dengan pendapatan 5 juta seorang petani penggarap yang mengelola tanah 50 are, dapat penghasilan 5 juta yang mereka nikmati selama 4 bulan, saya pikir tidak cukup untuk kebutuhan dewasa ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Memburuh di tempat lain. Nah, itu akhirnya itu yang menyebabkan mereka melakukan pemupukan yang instan. Nah, kalau kita kembali ke organik, dengan pupuk organik itu penyemprotannya juga banyak kali, minimal 10-12 kali dari awal sampai panen. Nah, karena itulah makanya petani merasa, kemudian hasil juga di tahap awal kan belum tentu langsung banyak, karena terikatnya tanah dengan kimia yang menyebabkan tanah tanda kutip mereka bilang sakit. Tanah pertanian kita sekarang sudah sakit. Ada lagi yang bilang di suatu tempat sudah tidak ada nyawa tanahnya. Nah, makanya sekarang dengan kita mengajak mereka pemupukan organik, tentu hasil panenan pertama, kedua, ketiga pasti menurun. Itu yang saya alami di lapangan. Ya, harapannya memang tidak di semua tempat seperti itu. Ada di tempat tertentu yang hasilnya memang selama ini jelek, setelah pemakaian pupuk organik ternyata hasilnya lebih bagus. Nah, ini kembali lagi kepada upaya dan daripada kondisi alam atau ke tanah itu sendiri, kemudian pengolahan petaninya sendiri dan alam, iklim. Itu tidak bisa kita hindari. Dengan pemakaian kimia ataupun organik sangat-sangat tergantung kepada bagaimana cara petani mengolah, bagaimana iklim saat ini, dan bagaimana kondisi tanah. Ya. Itu. Okay. Bibit lagi satu. Baik. Sebelum ke Bu Ayu, Bu Gun, dengan tadi yang Bu Gun katakan prosesnya agak lama, kemudian juga hasil yang dihasilkan nanti karena sudah terlanjur menggunakan kimia akan menurun begitu. Kira-kira dengan menggerakkan organik ini, Go Organik ini, kalau dari kacamata Bu Gun sebagai Ketua IWAPI ini, akankah bisa mewujudkan swasembada pangan nantinya? Nah, ini membutuhkan kerjasama pentahelik ya, berbagai pihak, terutama dalam arti pemerintah. Ya, nah ini saya memberikan upaya bagaimana cara mempertahankan hasil pertanian walaupun kita menggunakan organik. Nah, saya kebetulan bermitra dengan salah satu pupuk yang sudah go nasional, bahkan sudah ekspor di beberapa negara. Jadi sudah mempunyai formula yang cukup bagus dengan teknologi nano. Nah, ini yang kita dampingi dengan pupuk-pupuk kandang yang mereka punya. Jadi harapan saya ke depan yang sekarang ini sudah ada, kebanyakan satu petani itu memelihara 2 atau 3 sapi ataupun kambing, sehingga dari kotoran hewan yang dihasilkan itu bisa dipakai untuk mengolah tanah, ya kan, menebarkan pupuk itu pada saat proses sudah siap pakai. Nah, kemudian baru dalam proses pemupukan penumbuhan daripada tumbuhan ini dibantu dengan pupuk yang sudah melalui uji coba, uji klinis, dan juga sudah mendapatkan izin edar dan juga sudah mendapatkan sertifikasi organik. Jadi ada pupuk pendamping yang kita pakai sehingga hasilnya selama ini tidak jatuh sekali turun. Nah, harapan saya pada pemerintah adalah bukan hanya sekedar subsidi pupuk, tetapi bagaimana pemerintah memperhatikan petani-petani yang menjadi pelopor daripada pertanian ramah lingkungan ini, terutama dari subsidi hasil atau minimal membeli hasil pertaniannya, membeli berasnya, sehingga mereka semangat. Nah, karena kami jujur, karena dibanding hasil dan proses olah dan biaya yang dikeluarkan dan memberikan penghargaan kepada petani, tentu beras yang kita beli lebih mahal, karena berasnya lebih berkualitas daripada beras yang lain yang dihasilkan oleh murni kimia. Nah, itu makanya harapan saya ke depan RRI menjadi corong pertama. Ayo semua staf beli
lumbung beras sehatnya. Iya. Kita tularkan ke mereka, terutama yang tentunya di sini yang pro kepada yang kesehatan pribadi. Itu. Iya. Kita mulai makanlah makanan yang bergizi, makanan-makanan yang sehat yang ditunjang dari beras sehat yang dihasilkan oleh pertanian Buleleng. Oke, baik. Ini menarik karena hilirisasinya kembali lagi terkait dengan pemasarannya sendiri ya, penyerapannya produk-produk pertanian ya, Bu Gun ya. Karena kalau tidak beli berasnya ya petaninya nggak mau lagi dong. Lebih baik ya udahlah tengkulak kembali. Itu kembali jawabannya tengkulak, dan harganya akan dibayar tengkulak. Iya, harganya akan dibayar murah begitu kan. Walaupun memang sudah ada penetapan dari pemerintah pendengar, tapi memang kita tidak tahu di lapangan seperti apa begitu ya Bu Gun ya. Oke, baik Bu Gun dan juga Bu Ayu, kita undang pendengar yang kali ini akan bergabung di 24644. Silakan untuk Anda yang ingin juga bertanya atau mungkin Anda juga mempunyai pertanyaan terkait dengan upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan ini di Kabupaten Buleleng yang juga diinisiasi oleh kelompok wanita IWAPI. Kami undang atensi Anda pendengar di 24644 serta di 081 1399 9790, dan juga jangan lupa Anda juga bisa mengikuti dan menonton begitu siaran Dialog Hai Balikan ini secara langsung di RRI Singaraja Official ya, di YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan untuk atensi Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja. Ada Ibu Niloh Putu Gunatri, Ketua Umum DPC IWAPI Kabupaten Buleleng, dan Ibu Gusti Ayu Sri Witnyani, Wakil Ketua Umum 5 DPC IWAPI Buleleng. Kami nantikan atensi Anda pendengar terkait dengan upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan. Kita sapa dulu di via WhatsApp. Kali ini sudah ada yang bergabung, Pak Narte Ariante ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak Narte. Ya, walaupun sudah lewat, selamat ulang tahun RRI ke-80. Iya, baik. Terima kasih Pak Narte. RRI tetap jaya, merdeka, dan pelayanan publik yang prima. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Narte. Ya, Pak Narte, ini kalau dari pandangan Pak karena Narte, bagaimana ini untuk mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Buleleng? Iya, kalau saya dulu ngalami SMP, SMA, jadi petani sama kakek, sama bapak di Jalak Putih. Dari Banjar Tegal tumbuh sampai ke pantai itu sawah. Belum ada perumahan. Nah, saya ngalami cukup senang pangan, cukup kelebegi bek, nganggon jaran, kondong-kondong, minum air di sawah, tidak ada apa-apa, pupuknya alami, memelihara ternak sapi 2 langsung dipakai rabuk, tidak ada rabuk organik. Nah, nyambung terus sampai saya mahasiswa berhenti, saya ikut nimbrung-nimbrung ke sawah. Jadi tanaman itu semua subur di pinggir, ditundukan dan sebagainya. Nah, perkembangan perumahan, kemudian industrialisasi dan sebagainya berpengaruh. Sampah banyak, sungai mengecil, air mengecil. Nah, sehingga aliran air ke sawah juga terbatas di Orde Suba. Nah, nampaknya di Orde Baru itu kan ada swasembada pangan yang saya alami waktu saya di DPR di Buleleng. 3 periode keliling-keliling cukup. Nah, mungkin pengalaman-pengalaman itu dipakai di mana Presiden Prabowo juga mencanangkan swasembada pangan sekarang. Semoga tidak ada beras import. Kita cukup dan sawah-sawah tidak banyak. Izin itu jangan dilanggar. Main belakang ada amplop, diizinkan sawah jadi perumahan developer sekian hektar. Nah, ini kan terjadi waktu ini penangkapan di Buleleng. Mungkin dari ibu-ibu sudah mendengar. Nah, oleh sebab itulah saya berpikir dari sampah dan banjir juga,
nampaknya di penglipuran itu kan ada lubang-lubang sampah sampah tidak plastik dimasukkan menjadi rabuk. Nah mungkin itu kecil, banyak, dan diperbesar. Ya. Sehingga saya berpikir kalau sawah itu ada sekian hektar dia punya, sekian area mungkin dibuatkan lubang oleh subak, gotong royong, atau pemerintah membuat alat pengebor seperti persediaan air untuk badan kebakaran. Ya. Jadi sampah yang dibawa oleh masyarakat, anggaplah TPS dia itu, dimasukkan di sana. Ya, baik. Jangan plastik yang Baik. organik, sepeda motor bawa atau mobil. Kemudian saya tidak tahu teknis berapa bulan bisa diambil, salurkan ke sawahnya. Ya. Dan terakhir, tadi kan saya dengar sampai sudah mau ekspor rabuk ya. Nah Indonesia kan banyak rabuk, tapi Betawangnya kan presiden ini kan pidato, jangan banyak tangan, banyak jalan, potong. Artinya jangan sampai rabuk itu tersendat di tempat lain, orang lain akhirnya ke petani mandek dan naik. Nah itu kan sudah diinstruksikan, mohon untuk dipantau ini. Ya, baik. Nah Baik. alat modern lah yang bisa lebih mahal dari nyawa barang yang hancur karena banjir. Ya, baik. Teknologi buat mobil bisa, bawa motor bisa, kapal terbang bisa. Alat penggiling sampah untuk menjadi Baik. rabuk lah dibuat oleh pemerintah dengan biaya triliunan atau miliaran. Baik. Sekian, terima kasih Om. Terima kasih Pak Narto Arianto, luar biasa sekali ini ya untuk pandangannya sangat kritis dan memberikan beberapa masukan-masukan membangun juga. Sebelum kita tanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Narto Arianto, kita sapa dulu penelpon lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI dengan Pak Anggas ya. Udara. Ya, silakan Pak Anggas. Om Swastiastu, Ibu narasumber kedua, Ibu narasumber yang tidak tahu saya namanya, tapi saya langsung aja ya. Ada Bu Gun dan Bu Ayu nih Pak. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu, IWAPI apa singkatannya itu? Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ya, silakan Bapak. Oke, asal jangan diplesetkan aja Ikatan Wanita penyebar isu. Nah, kedekan Bu ya. Iya, iya. Begini. Kalau saya melihat ini kan sudah tentu hasilnya beda kalau yang organik dan non organik ya. Contoh real aja fakta dan data saya pegang itu. Di Bulian itu kan Pak Tantri itu kan ada 50 hektar tanam dia itu buah naga itu semua pakai pupuk organik yang notabene jalan pakai daun sapi, daun jeleng. Hasilnya lebih bagus bahkan dikirim ke Hongkong gitu. Pakai penelitian. Tapi ini tidak direspon mungkin sama pemerintah sana. Mestinya ini kan harus ya, kalau saya mungkin tamat ini harus insinyur luar biasa ini kalau Pak yang dari Bulian. Mungkin semua tahu lah buah naga. Iya, iya. Ya. Nah, yang kedua, sawah juga seperti itu. Di sawah juga ada kemarin kan waktu pas uji cobanya kan ada beberapa yang nanam padi salah guru namanya, pas Bali, bukan beras gaji bilang itu ya, tapi umumnya di Taman banyak yang nanam itu. Hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Cuman permasalahannya ada seperti yang tadi Ibu bilang. Jadi para petani itu enggak sudah artinya sudah terbiasa karena yang punya sawah ini, yang petani hanya penggarapnya saja. Ada yang ngerorasi, ada yang nyakap, ada kotakan, malas jadinya dia untuk. Jadi dia mau instan. Nah ini merubah paradigma ini agak susah. Jadi seperti apa? Nah, sekarang disinilah pemerintah ikut turun tangan untuk bagaimana mengadopsi para pejuang-pejuang seperti Bu Gun yang narasumber ini. Jadi ini harus diangkat. Bila perlu, kasih fasilitasi dia. Jadi mereka bisa nanti ngasih pemahaman kepada para petani di masing-masing kecamatan kerjasama dengan pertanian. Itu harapan saya sehingga memberikan suatu edukasi pandangan kepada para petani sehingga pasti berikan punya gitu loh. Lalu soal pupuk, di mana-mana sudah mafia pupuk itu menterinya yang sekarang itu kan ganas itu menterinya.
Seperti kemarin pecah. Dulu memang dipermainkan pupuk. Nah ini yang korban petani yang korban. Yang terakhir, ini dulu pemerintah ini kan mau membuat bahwa satu tempat yang penampungan seperti buah apa misalnya beras dia akan membeli dengan biaya triliunan gitu. Sekarang belum sampai sekarang belum ada itu baru wacana aja. Mudah-mudahan terrealisasi segera. Terima kasih Om Santi Om. Baik, Pak Anggas, terima kasih untuk atensinya di 24644, luar biasa sekali begitu ya. Ada beberapa juga masukan-masukan nanti akan ditanggapi oleh Bu Gun dan juga Bu Ayu. Satu penelpon lagi pendengar sebelum nanti kita dengarkan tanggapan dari kedua narasumber kita. Silakan untuk Anda yang masih ingin bergabung di 24644 dan juga Anda bisa ikut berbicara di via WhatsApp di 081-1399-9790. Sudah 2 orang penelpon yang bergabung ya. Untuk yang mau bergabung lagi nanti kita akan terima kalau begitu ya Bu Gun ya, di via telepon dan juga WhatsApp setelah iklan layanan masyarakat berikut ini tentunya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada 2 orang penelpon yang tadi bergabung. Ada Pak Narta Ariante dan juga Pak Anggas di Kebun Tambahan. Kita akan dengarkan tanggapannya dari beberapa masukan yang disampaikan oleh Pak Narta Ariante dan juga Pak Anggas. Dari Bu Gun dulu. Bu Gun, tadi ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Narta Ariante begitu ya, terkait dengan upaya-upaya untuk go organik, kemudian bagaimana peran pemerintah dengan sistem yang ada sekarang agar ini bukan hanya gaung tapi memang benar-benar dilakukan mengakar rumput di masyarakat begitu ya, agar tidak kita lihat kulitnya saja tapi bagaimana kontribusi nyata kita sebenarnya untuk bisa menyuarakan dan juga menggerakkan pertanian organik untuk mewujudkan swasembada pangan di masa yang akan datang. Silakan Bu Gun. Halo Balik Ken. Ya, pertama-tama terima kasih Pak Narto yang dalam hal ini salut karena sudah berpengalaman dari bagaimana kesuburan tanah masa kecil, kemudian bagaimana ada capung, ada blau, ada lindung, enaknya mancing lindung dan lain sebagainya. Itu luar biasa pengalaman masa kecil. Dan kemudian Bapak juga terlibat di DPRD yang sudah mengayomi masyarakat dan menjadi wakil rakyat. Tentu sudah banyak permasalahan-permasalahan yang Bapak bisa atasi dalam konteks ini. Nah pada saat ini
tentunya Bapak bisa juga turut membimbing kami yang memang semangat untuk melakukan gerakan Go Organik di bidang pertanian, dan juga harapan kami semua pihak pihak seperti saya bilang tadi, yuk berkontribusi dalam membeli beras sehat saja deh. Bukan saya memajukan bisnis saya sendiri, tetapi bagaimana dengan meluasnya pemakaian beras sehat ini, otomatis petani akan semakin semangat untuk melakukan Go Organik. Adapun usaha-usaha seperti membuat tebe modern, kemudian seperti Bapak lagi tadi bilang buat lubang, kemudian kita bisa panen kompos dan lain, kemudian kohe dan lain sebagainya, ini sepertinya cukup menarik untuk kita lakukan, ya. Karena kami pun di Tegalan ya sudah melakukan itu, Pak. Jadi sudah mulai di masing-masing Tegal itu tebenya dipakai untuk menampung sampah, seperti itu, dibuatin lubang dan lain sebagainya. Nah kalau di sawah mungkin memang perlu pengorbanan beberapa are, seperti itu saya sepakat itu Pak. Dan itu mungkin hal yang paling gampang untuk menyerap ton-tonan sampah organik yang dihasilkan oleh dapur rumah tangga, seperti itu. Mungkin Bu Gasri bisa menambahkan, silakan. Baik, nah gerakan inisiasi itu juga sudah ada ya Bu ya, tebe modern dan lain-lain begitu. Bu, ayo silakan. Ya, kalau menurut saya juga mungkin dengan kita memberikan pengertian juga kepada masyarakat, ke ibu-ibu rumah tangga khususnya, untuk bisa memilah antara sampah organik dan anorganik. Jadinya di saat kita membuang sampah ke sawah, jadinya betul-betul sampah yang kita taruh di lubang itu memang benar-benar sampah organik, jadinya dari bekas-bekas dapur. Jadinya penyerapan ke tanah pun akan lebih efektif, lebih maksimal. Jadi kalau memang ada beberapa sampah plastik yang ngikut di dalamnya, juga akan kembali merusak tanah itu tersebut gitu. Jadinya kita kembali ke diri kita sendiri, ke masyarakat juga, bagaimana caranya memilah sampah, kemudian kita bagaimana caranya memberikan pengertian kepada petani juga, kalau memang organik itu lebih bagus untuk kesehatan, itu memang butuh kesabaran yang luar biasa. Karena istilah Balinya sekarang udah banyak yang memboye. Ini memboye, kayaknya nggak percaya gitu loh kalau kita bisa kembali ke zaman dulu lagi gitu. Karena sudah tergantung dengan instan yang enak, udah dapat cepat gitu. Jadinya untuk mengembalikan tanah benar-benar menjadi subur memang harus pelan-pelan sekali. Tidak bisa membalikan telapak tangan begitu saja gitu. Jadinya harus sabar, harus kembali. Mungkin dari beberapa periode kita akan tidak begitu maksimal hasilnya ya. Tetapi ke depannya kita tidak menikmati, tapi anak cucu kita akan menikmati ke depannya. Tidak lagi seperti sekarang sampah plastik akan merajalela gitu. Iya, baik. Bu Ayu udah berbicara jauh di masa yang akan datang begitu ya Bu Gun ya. Bu Gun, tadi ada Pak Anggas juga yang ikut bergabung begitu, bisa langsung ditanggapi, silakan. Ini saya benar-benar apresiasi nggih Pak Anggas. Saya undang Bapak untuk kita lebih banyak diskusi, tidak hanya diskusi, kita melakukan secara terus-menerus dan melakukan upaya-upaya strategis apa yang kita bisa lakukan bersama, Pak. Intinya saya senang ya, banyak pihak sebenarnya di lapangan sudah banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Ayo kita bersatu, kemudian kita harapan kita bisa mempengaruhi atau mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dan semoga dari showroom pertanian Buleleng yang rencananya menjadi yang sudah digaungkan ya, akan dibuatkan semacam toko ataukah apa namanya nanti, kita dukung, dan harapannya juga seperti apa yang kita harapkan ya, tidak nanti berjubelnya di sana kemudian menimbulkan masalah baru. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa lebih cepat terrealisasi dan ada solusi-solusi strategis yang bisa kita lakukan gitu Pak.
Ya, baik. Terima kasih Bu Gun. Bu Ayu, silakan bisa memberikan tanggapan juga dari apa yang disampaikan Pak Anggas ya, terkait dengan upaya pemerintah, kemudian juga inisiasi untuk pemasarannya juga tadi tekankan. Itu bagaimana Bu Ayu? Kalau menurut saya sih sangat bersyukur sekali ya dengan adanya pendapat dari masukan dari Pak Anggas. Jadinya sekarang bagaimana kita bisa berkolaborasi antara masyarakat, pemerintah dan kita yang akan dilakukan ke depannya begitu. Untuk bagaimana caranya agar kita memang benar-benar mendapatkan hasil yang lebih efektif untuk mensejahterakan rakyat juga, kemudian petani juga, kemudian bisa menyehatkan generasi juga kan dengan hasil pertanian yang sehat, otomatis kan generasi kita juga akan sehat. Baik. Aku tambahkan sedikit ya. Silakan Bu. Nah, dalam hal ini yang kita butuhkan adalah kesinambungan atau terus-menerus tanpa bosan. Itu kita mengedukasi dan literasi bagaimana pentingnya organik, bagaimana pentingnya sehat, kemudian apa kualitas hasil pertanian kita kepada masyarakat, sehingga itu akan menumbuhkan rasa bangga dan rasa memiliki dan juga bangga menggunakan produk-produk dari hasil pertanian kita sendiri, khususnya adalah pertanian ramah lingkungan. Itu sih Bu. Ya, baik. Pak Anggas, saya respect dan apresiasi untuk apa yang Bapak lakukan selama ini. Mari kita bergabung dan ayo kita perjuangkan petani kita. Ya, baik. Sebelum kita undang pendengar lagi, tapi untuk Anda yang ingin bergabung, untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin kalau memang masih ada, kami undang atensi Anda kembali di 24644 dan juga di 081 1399 9790. Bu Gun, tadi itu menarik Bu Gun ya. Ayo kita dukung petani kita. Karena kalau berbicara swasembada pangan tidak terlepas dari pertanian, kemudian juga perkebunan dan lain-lain untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok di daerah kita begitu ya. Tapi sebenarnya upaya untuk mendukung petani itu apakah memang selama ini kalau Bu Gun lihat sudah masif di masyarakat atau memang perlu ada gerakan-gerakan lagi untuk mendukung petani secara misalnya dengan langsung begitu ataupun membeli dari hasil-hasil pertaniannya. Tapi jangan dijawab dulu ya Bu Gun ya. Ada pendengar yang akan bergabung kembali. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Om Swastiastu, dengan Bapak siapa ini? Pak Maliarse Bondalem. Pak Maliarse di Bondalem, silakan Pak Maliarse. Ya, Om Swastiastu, Bu Gun dan Bu Ayu. Om Swastiastu, Pak Maliarse. Ya, yang mendengarkan tadi luar biasa lah untuk mengembangkan pupuk organik. Karena pengalaman saya di Bondalem dulu mungkin Ibu sudah tahu. Jeruk. Bu Ayu juga bahwa yang terkenal adalah jeruknya. Betul. Semenjak masuknya, zaman dulu orang-orang tua saya itu tidak ada yang memakai pupuk seperti kimia atau organik. Jadi kebanyakan menggunakan hulu atau sampah-sampah dari daun, dari kandang dan sebagainya. Nah kemudian saat yang perhatikan tadi, Ibu hanya membawa beras. Apakah memang Ibu bergerak dalam bidang pangan beras saja atau tidak? Akan membawa jeruk, membawa artinya untuk pertanian perkebunan juga. Apa hanya baru bergerak dalam bidang itu saja? Karena apa? Sekarang ini banyak penyemprotan juga pakai kimia. Katanya untuk memelihara, menumbuhkan bunga jadi buah, setelah berbuah disemprot lagi dan sebagainya. Bahkan di bawahnya juga sudah kimia muncul. Terbukti pada saat zamannya jeruk dulu dengan kimia bla 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 bla, akhirnya Bondalem sampai sekarang tidak bisa dikembangkan. Menurut penelitian dari Jepang, 100 tahun dari terjadinya ancaman tanah tidak positif, berarti barulah akan bisa dikembangkan. Nah pertanyaan dia adalah, apakah itu tidak
mengembangkan pupuk organik itu untuk buah atau sayur dan lain sebagainya. Karena walaupun berasnya murni organik, tapi Tadi kemarin ditanya. barang ini itu organik. Ya, baik. Terima kasih Pak Maliarse. Baik. Sudah terputus tampaknya. Nah, ini menarik juga apa yang disampaikan sebelum dijawab ya. Kita langsung tanggapi. Ini apakah memang gerakannya untuk menghasilkan beras organik saja atau mungkin juga untuk seluruh bahan pangan seperti sayuran misalnya. Tadi menarik apa yang disampaikan kalau berasnya organik tapi kalau sayurannya nggak organik apakah itu tidak sama saja? Nah, silakan Bu Gun. Oke, Pak Maliarse, terima kasih banyak atensinya. Luar biasa. Ini kebetulan kenapa berbicara beras karena saya bawa beras nih, Pak. Jadi operator Mbak RRI-nya langsung nanya, kenapa Bu Gun Mbak beras? Nah, akhirnya topik kita jadi beras nih, Pak. Padahal sebenarnya yang dimaksud Go Organik itu yang kami lakukan adalah menyeluruh, Pak. Tidak hanya di sawah, padi palawija, tetapi juga di perkebunan, Pak. Perkebunan termasuk di tanaman keras, coklat, kemudian durian, termasuk jeruk, Pak. Sekarang ini kami mencoba mendampingi jeruk keprok Tejogule. Kalau Bapak kenal dengan Pak Sulak ya, Pak Sulaksana di desa Tejogule, kita bisa berdiskusi Pak nanti di sana di kebun jeruknya. Cuman memang gerakan ini saya karena tidak banyaknya petani yang percaya untuk siap untuk go organik, makanya kita hanya bekerja sama membangun demplot, Pak. Seperti itu. Sehingga baru sedikit ya kan. Nah, kemarin di Bulfest kebetulan kami punya kebun, ya artinya kerjasama dengan teman-teman di Bayung Gede. Nah, itu jeruk RGL dari ditanam awal sampai dia berbuah sekarang tuh full organik, Pak, sama sekali tidak kimia. Dan memang enak banget, Pak. Itu laris sekali kemarin di acara Bulfest. Sebenarnya itu kami ingin memberikan contoh bahwa dengan organik itu sebenarnya tidak rugi seperti traumatis di masyarakat, ya kan? Tapi ayo sekarang siapa yang berani? Itu aja tantangannya, Pak. Nanti izin nomor Bapak saya minta nanti sama RRI. Ayo kita berkomunikasi lebih lanjut. Ayo kita lebih banyak bangun contoh-contoh, Pak. Sehingga harapannya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan atau suatu saat misalnya 5 tahun ke depan minimal lah 20% pertanian buleleng organik. Itu harapan kita ya, Bu. Harapannya seperti itu. Iya. Dan familiar di masyarakat yang carinya adalah yang sehat gitu loh. Jangan yang murah saja tapi hasilnya nggak karuan gitu ya. Nah, ini juga salah satu upaya untuk mendukung para Harus petani edukasi. ya, Bu. Betul. Ya, bukan hanya dengan upaya-upaya yang kita membantu petani ataupun seperti apa, tapi jangan lupa membeli hasilnya dari petani organik karena itu menjadi salah satu motivasi juga untuk bisa terus menanam organik dan organik. Karena banyaknya saya lihat di lapangan itu adalah dengan penyemprotan perangsang kimia yang berlebihan, karena kan ini kita lebih banyak ngontrak ataukah misalnya majeg gitu ya, sehingga tukang pajak juga nggak mau rugi, akhirnya jas lah dipaksa tanaman itu berproduksi, akhirnya setelah 3 tahun menjadi mandul tanamannya. Yang rugi siapa? Bahkan yang parah ada yang sampai mati. Yang rugi siapa? Ya petani itu sendiri yang rugi. Pemajeg ya sudah selesai majeg. Nah, ini harapannya saya ada muncul pengertian-pengertian baru dari pengalaman pahit kita atau pengalaman orang lain yang kita jadikan panduan, Pak. Itu nggih, sepakat, Pak? Baik. Bu Ayu mungkin ada tambahan, silakan Bu Ayu. Ya hampir sama dengan Bu Gun ya, karena kalau memakai kimia sekarang seperti pohon-pohon yang mangga gitu kan, seperti yang saya sering lihat sih di lingkungan saya sendiri, semacam menyakiti pohon sendiri ya, pohon itu sendiri, dengan memakai perangsang mempercepat, jadinya kayak dipicu pohon itu untuk cepat berbuah, untuk cepat berbunga, untuk itu jadinya tidak sesuai dengan alurnya pohon tersebut gitu. Jadinya lebih cepat
menuanya sepertinya seperti itu, seperti bahasa manusianya, menuanya jadinya apakah dia mandul, apakah mati, kekeringan gitu, karena dipaksa dan disakiti pohon tersebut gitu. Dengan adanya organik kita kan pelan-pelan mengembalikan kesuburan tanah, kesuburan pohon tersebut gitu. Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu ya atas tanggapannya. Dan tidak terasa juga waktu kita sudah mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini sudah mau hampir closing. Tapi sebelum kita tutup, kita akan dengarkan dulu pernyataan penutup dari kedua narasumber kita, ada Bu Gun ya, dan juga Bu Ayu. Apa yang ingin disampaikan untuk bisa mewujudkan swasembada pangan agar semangatnya bukan hanya di IWAPI nih, tapi di seluruh perempuan dan seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng juga mempunyai semangat yang sama untuk go organik demi mewujudkan swasembada pangan di masa yang akan datang. Bu Gun, silakan. Pemirsa yang luar biasa, mari kita tetap pertahankan pertiwi kita hargai, kita hormati dengan go organik, mendukung ekonomi Balikerti, ekonomi hijau, sehingga suasana kesehatan kita, lingkungan kita tetap terjaga dan kita tetap sehat. Rahayu. Baik. Terima kasih ya Bu Gun. Bu Gun juga ada ini dari Pak Narto untuk bisa berkomunikasi dengan nomor WhatsApp katanya nanti. Oke, siap Pak Narto, siap. Ya. Terima kasih untuk Pak Narto juga. Bu Ayu, silakan bisa memberikan closing statement. Untuk masyarakat luas, masyarakat umum, mari kita kembali sadar diri bahwa lingkungan itu juga butuh yang namanya bersih ya. Juga bagaimana caranya kita biar bisa kembali tanah kita subur, jadinya dengan kembali kepada diri kita sendiri, terutama masyarakat luas. Kemudian kepada petani, mari kita bekerja sama untuk mengembalikan kesuburan tanah sehingga kita mendapatkan hasil yang maksimal ke depannya. Sehingga apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendapatkan swasembada pangan untuk hasil yang lebih berlimpah kembali kepada petani itu sendiri, agar lahan pertanian kita ini tidak pada akhirnya karena tidak mendapatkan hasil yang maksimal, ujung-ujungnya dijual, dijadikan untuk perumahan atau dan lain sebagainya. Mempertahankan pertanian itu memang sulit, tapi lebih sulit juga kalau kita membiarkannya begitu saja, karena kita yang mendapatkan hasilnya kelaknya ke depannya gitu. Baik, menarik sekali begitu ya, bagaimana kita bersama-sama pendengar untuk bisa menjaga pertanian kita, bagaimana bisa kita menjaga alam kita demi keberlanjutannya begitu ya. Dan jangan lupa kita juga harus hidup sehat dengan membeli beras sehat, dengan mengkonsumsi pangan-pangan yang sehat termasuk beras, sayuran, dan juga buah-buahan organik begitu ya. Dan tadi seperti apa yang dikatakan Bu Gun ya, semoga nanti ke depannya minimal di Kabupaten Buleleng itu 20% sawahnya organik ya. Betul, kita harapkan kedepannya akan bisa terwujud. Dan akhirnya pendengar, kita tutup untuk dialog Hai Balikenken pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Gun, terima kasih juga Bu Ayu ya. Sukses terus untuk gerakan-gerakan dari IWAPI untuk mewujudkan swasembada pangan dan go organik ya. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.